Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Seorang musuh tidak selamanya harus dilawan dengan kekuatan fisik. Akan tetapi, bagaimana seseorang dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki musuhnya tersebut untuk kepentingan dirinya. Itulah cara Abu Nawas dalam menyikapi tingkah laku pengawal Raja Harun al-Rasyid yang seringkali membuatnya jengkel dan kesal. Meski demikian, ia tak melawannya secara terang-terangan, melainkan menggunakan siasat yang baik dan tepat. Bagi seorang Abu Nawas, membalas perilaku jelek dari musuh malah tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, hal itu hanya akan membuat musuh semakin memusuhi dan membenci dirinya. Kegelisahan Abu Nawas terhadap pengawal raja bermula sejak dia diangkat menjadi penasehat istana. Bukan tanpa alasan, raja mengangkat dirinya karena Abu Nawas memiliki kecerdikan yang begitu tinggi. Sejak tinggal di istana kerajaan, Abu Nawas mulai jauh dari keluarganya yang tinggal di rumah. Hal itu membuatnya jenuh dan seakan-akan seperti terasa dalam penjara. Bahkan, untuk berkomunikasi dengan istrinya saja, Abu Nawas hanya bisa menanyakan kabar via surat. Oleh karena itu, setiap merasa rindu ingin bertemu dengan keluarganya, Abu Nawas pun mengirimkan surat kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya. Hanya saja, yang membuatnya jengkel, yaitu setiap kali surat itu dikirimkan, pasti terlebih dahulu dibaca oleh pengawal raja. Bahkan, semua suratnya telah diteruskan kepada raja untuk dibaca. Padahal, tak jarang dalam surat itu terdapat tulisan-tulisan yang sifatnya pribadi, yang mestinya hanya cukup diketahui oleh yang bersangkutan saja. Setelah sekian lama tinggal di istana, Abu Nawas akhirnya mengetahui kebiasaan negatif dari pengawal raja. Pengawal raja seringkali melakukan tindakan seenaknya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas menerima surat dari istrinya yang mengatakan, "Suamiku, kapan kita akan mulai menanam di kebun?" kata istrinya. Abu Nawas pun segera membalas surat dari istrinya tersebut. "Janganlah sekali-kali menanam di kebun, karena di situ aku menyimpan rahasia negara," tulis Abu Nawas di suratnya. Jawaban Abu Nawas yang singkat dan sederhana saja membuat para pengawal raja terkejut dan bertanya-tanya. Dengan diam-diam, ia menuju kebun Abu Nawas bersama dengan beberapa prajurit dan mencangkul seluruh kebun milik Abu Nawas. Namun, apa yang terjadi? Para pengawal tidak menemukan apa-apa. Apa yang mereka lakukan itu hanya membuat mereka letih, capek, dengan keringat bercucuran yang mengalir dari tubuhnya. Pada keesokan harinya, istri Abu Nawas mengabarkan kejadian di kebun mereka via surat sebagaimana biasanya. Dan seperti biasa, para pengawal raja membaca isi surat tersebut. Begini isi suratnya. "Suamiku, kemarin beberapa prajurit dan pengawal raja datang ke rumah serta menggali setiap sudut di kebun kita," ujar istri Abu Nawas. Surat balasan dilayangkan. "Nah, sekarang kebun kita sudah dicangkuli dan kita siap menanaminya," jawab Abu Nawas dalam suratnya. Istri Abu Nawas kini dapat memulai menanam di kebun tanpa harus bersusah payah mencangkul. Sementara itu, surat balasan itu sempat dibaca oleh pengawal raja dan raja sendiri. Raja merasa kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh pengawalnya. Raja menilai bahwa para pengawalnya tak bisa memberikan berita yang akurat. Dan akibatnya, raja memberhentikan mereka sebagai pengawal raja. Dengan keputusan sang raja tersebut, disambut gembira dan bahagia oleh Abu Nawas. Kini, surat-surat yang ia kirimkan ke istrinya maupun surat-surat istrinya untuk dirinya
aman terkendali, tak pernah dibaca lagi oleh pengawal raja. Nah, itulah trik baru cara berkebun. Tentu saja, model ala Abu Nawas. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.